Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ummatihi kiram. Khususan ila ruhi jami' masyayikhina yana makanu thumma khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab. Anna Allah yataghashshahum min rahmal mawfrid alaihim barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumun fahadihim bid din wa dunya wal akhirah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna bi zumratihim. من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل من به السلف الصالح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana ahabbas syuhuri kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Adalah sepaling dicintai Rasulullah. Artinya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk beliau berpuasa di bulan itu adalah bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan, lalu beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Oh, ini artinya bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah untuk beliau berpuasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban, yang kemudian bersambung dengan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban itu nanti kita akan berbicara terutama di setengah bulan terakhir. Memang dikatakan ahabbus syuhur ila Rasulillah ayyasumahu. Itu bulan yang Rasulullah paling senang berpuasa dalamnya. Tapi ulama mengatakan berpuasa di setengah bulan terakhir. Setengah bulan terakhir itu terhitung setelah nisfu.
Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i kita tidak diperkenankan berpuasa di 15 hari terakhir, terkecuali satu, orang itu mengkodok puasa yang dia belum bayar. Ada orang yang kemarin kada puasa karena sakit atau karena haid lalu hendak membayarnya, maka silahkan bayar di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Yang kedua adalah orang yang memang memiliki kebiasaan berpuasa sunnah. Seperti inya sering melakukan puasa Daud. Hari ini puasa, esok kada, esoknya puasa, esok kada, esoknya puasa, esok kada. Maka jika puasa itu terseling dan masuk ke 15 hari terakhir, silahkan inya teruskan ke istiqomahannya untuk berpuasa itu. Dua. Yang ketiga adalah jika dia telah mengikuti puasa itu dengan puasa sebelumnya. Sebelum 15 terakhir bulan Sya'ban. Ya, kita asumsikan andai kata Sya'ban itu 30. Nah, berarti maksudnya kalau orang berpuasa 13, 14, 15 bulan Sya'ban, maka silahkan dia puasa 16. Jika ini puasa 16, silahkan puasa 17. Jika ini puasa 17, silahkan puasa 18. Bila hari ke-18-nya kada puasa, makanya kada boleh lagi berpuasa tanggal 19. Bisa dipahami itu kira-kira? Ulang sekali lagi. Berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban, jika itu adalah puasa mutlak, maka dia boleh dilakukan jika bersambung dengan hari sebelumnya. Bukan qadha, bukan juga puasa yang kita biasa lakukan. Seperti Senin Kemis, seperti puasa Daud. Jika puasa itu putus kita lakukan, tiba-tiba kepengen aja puasa di 15 hari terakhir, maka ulama mengatakan tidak diperkenankan hanya berpuasa di 15 hari terakhir. Bagaimana redaksinya? Coba perhatikan para jamaah. Di sini ada hukum berpuasa itu bisa jadi menjadi makruh, bisa jadi menjadi haram. Meskipun identiknya kalau kita bicara puasa itu kan terbagi antara wajib dan sunnah. Puasa wajib itu seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa sunnah itu seperti kita berpuasa di hari Senin dan Kamis, atau berpuasa 3 hari setiap bulan. Tapi ada juga nanti para jamaah puasa itu yang hukumnya makruh, yaitu ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad, yaitu ketika dia mengkhususkan puasa hanya di 1 hari dari 3 hari, baik itu Jumat, Sabtu atau Minggu. Kada ada hujan, kada ada angin, tiba-tiba hati ini kepengen aja puasa di hari Jumat. Maka lebih baik baginya untuk tidak berpuasa di hari Jumat itu. Andai puninya berpuasa sah-sah saja, cuma ulama mengatakan hukumnya makruh. Di 3 hari antara Jumat, ya Sabtu, Minggu. Jika inya berpuasa menyendiri kecuali digabung dengan hari sebelumnya. Seperti Jumat digabung dengan Kamis atau Minggu digabung dengan Senin, sehingga tidak menyendiri puasa itu. Nah, yang selanjutnya ada puasa. Kan puasa wajib kita ketahui bersama nih. Puasa wajib harus dibahas lagi. Baik puasa wajib itu karena memang Ramadan atau hanya karena bayar utang.
Yang kedua sunnah kita pun kada perlu bahas lagi. Seperti puasa 6 hari bulan Syawal. Seperti berpuasa di itu tadi tiga hari setiap bulan di pertengahan bulan. Nah yang makruh sudah kita, yang terakhir yang haram. Haram itu terbagi jadi dua. Ada yang haram tetapi sah. Kalau kita bicara puasanya sahkah, kita katakan sah. Tapi ketika tetap dilakukan, hukumnya haram. Adakah puasa begitu? Haram dilakukan tapi sah-sah aja. Nah, ada, yaitu shaumuz zaujati biduni idzni zaujiha, yaitu ketika perempuan berpuasa sunnah tetapi lakinya menyuruh untuk jangan puasa. Laki hanya rebulik mulai kapal 3 bulan begawi kasihan. 3 bulan begawi di kapal, begitu bulik ujar orang laki kap siap-siapin lah. Begitu laki bulik puasanya. Ujian orang laki buka aja kan dengan kalau sebab puasa karena berarti laki ada hajat tuh. Tetap nang bebini ini karas kada kajar sayang ulun membatalkan puasa. Ujar laki buka, ujar nang bini kada. Nah, bini yang tetap meneruskan puasa sunnah ketika lakinya ini bahajat, itu hukumnya haram para jemaah. Coba lihat, padahal puasa itu sunnah dan puasa itu ibadat yang akan mendatangkan pahala. Tapi manakala laki kada mengizinkan karena adanya hajat yang memang laki membutuhkan itu, maka bebini yang tetap memaksakan ini hukumnya haram, tetapi puasanya sah-sah aja. Tapi biar jangan tanya pahala. Kita kan hanya bicara sah. Sah itu maksudnya selama rukun-rukunnya terpenuhi aja, selama syaratnya terpenuhi aja, ianya sah-sah aja. Tapi kalau pian tanya adakah pahalanya, ya pian jangan tanya. Jelas saya pahalanya kan ada. Dosa iya. Sembayang. Nya sembayang. Memakai baju cuntanan. Nyuri baju, pakainya baju cuntanan tuh untuk ke masjid sembayang. Salah sembayangnya. Sah ya. Yang penting awaknya tertutup, artinya awaknya itu kada terbuka auratnya. Yang penting inya berudu, kemudian rukunya benar, sujudnya benar, fatihahnya benar, ya sah-sah aja salatnya. Tapi jangan pian tanya pahala, jelas ya kada ada pahalanya sembahyang pakai baju cuntanan. Nah itu adanya haram ma'asihah. Haram yang sah untuk berpuasa. Sah-sah aja tapi haram. Nah yang kedua dari haram tadi, haram sah. Kedua adalah haram kada sah. Haram kada sah. Nah ini banyak seperti puasa di hari raya. Haram kada sah. Nah, contohnya kayak puasa di hari tasyrik. 13, 14. 11. 12, 13 hari tasyrik. 11, 12, 13 setelah hari raya Idul Adha. Rahat orang kan rahat orang melontar jumrah di 3 hari di Mina. 11, 12, 13 itu kita kada boleh berpuasa di hari tasyrik itu. Termasuk juga adalah saumun nisfil akhir bin Sya'ban. Lima 15 hari terakhir itu maksudnya adalah dari 16 meskipun ini sampai tanggal 29 aja. Baik ini sampai tanggal 29 atau 30, ini kita sudah masuk inilah. Ini kan masuk malam 2 loh nih. Malam ini masuk malam kedua Sya'ban. Terhitung tanggal 16 sampai akhir kita kada boleh lagi untuk berpuasa. Yang kelima adalah shaumu yaumil syak, yaitu berpuasa di hari yang meragukan. Wa huwa yaumus tsalatsin min Sya'ban idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal. Aw syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw sabi. Yang kelima adalah berpuasa di hari yang ragu. Maksud hari ragu ini adalah tanggal 30 Sya'ban biasanya. Antara orang mengatakan ini masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Hari syak itu kita tidak boleh berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Mata yajuzu shaumu yaumi syakki awin nisfil akhir min Sya'ban. Kapan seseorang boleh berpuasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban? Artinya sepertengahan bulan terakhir bulan Sya'ban. Yang pertama idza kana shaumu wajiban, apabila puasanya puasa wajib. Ulun sudah katakan tadi, bila ibu-ibu ada utang puasa,
Maka ibu-ibu ini boleh membayar dan tidak peduli waktu. Ingatlah, apabila sesuatu itu adalah membayar sesuatu yang wajib, maka sesuatu yang wajib itu tidak mengenal larangan. Contoh, nang kaya orang mengkodo sembahyang. Kodo sembahyang itu kapanpun kita ingat. Meskipun itu habis subuh, meskipun itu habis asar. Setiap sholat wajib dia tidak dibatasi oleh waktu. Begitu juga puasa wajib, ini kan tidak dibatasi waktu. Ya, kira-kira. Jadi larangan ini tidak berlaku di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Begitu juga di hari Syak. Jadi teranulir larangan ini. Nang 2 hari tadi lah, nang larangan di hari Syak dan larangan di 15 hari terakhir. Makanya dikatakannya mata yajuzu shaumu yaumi Syak wa nisbil akhir Sya'ban. Yang pertama, idza kana shaum wajiban ka qada'i kafaratin aw nadrin. 2. Idza kanat lahu sunnatun mu'tadah ka shaumil itsnain awil khamis. Apabila inya memiliki sunnah puasa yang inya sudah terbiasa untuk melakukannya. Seperti Senin Kamis yang inya tidak pernah tinggalkan. Nah 15 hari terakhir bulan Sya'ban itu kan ada Senin Kamisnya. 15 hari terakhir Sya'ban itu ada Senin Kamisnya. Nah, Senin Kamis di 15 hari terakhir Sya'ban itu tidak terlarang. Senin Kamis di 15 hari terakhir tidak terlarang karena inya memang sudah istiqomah melakukan. Selanjutnya idza wasala an-nisf ats-tsani bima qablahu bi an shoma yaum al-khamis 'ashar fa yajuzu lahu ay yasuma al-yawm alladhi ba'dahu. Yang ketiga adalah manakala dia melaksanakan puasa 15 hari terakhir itu digabung dengan hari sebelumnya. Seperti dia berpuasa di tanggal 15, maksudnya hari nisfu. Fayajuzu lahu ay yasumal yawmal ladzi ba'dahu, maka boleh dia berpuasa di tanggal 16. Bilanya puasa tanggal 16, bolehnya 17. Bilanya puasa 17, boleh 18. Wa idza aftara yawman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyat asy-syahr, maka apabila inya buka puasa, artinya kada puasa sehari aja, maka harum alaihi shaumu baqiyatis syahr, haram hukumnya inya berpuasa di sisa hari terakhir menjelang Ramadan tadi. Bisa dipahami ini para jamaah? Jadi puasa nisfu itu boleh dikatakan dia adalah kesempatan bagi jamaah untuk berpuasa di tanggal 16. Jika jamaah tidak punya qadaan dan tidak punya apa tadi pasal tadi? Tidak punya puasa yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu yang tadi contohnya sunnah-sunnah yang memang sudah diistiqomahkan. Memang terjadi khilaf di kalangan ulama tentang ini. Puasa 15 hari terakhir.
Cuma di dalam mazhab Syafi'i dia termasuk diharamkan. Cuma hari yang disepakati keharamannya itu adalah 5 hari dalam setahun. Yaitu Makam. Makanya di sini masih boleh aja kan melaksanakan puasa-puasa itu. Yang memang kodok-kodoknya hendak sunnah memang rutin silakan. Tapi ada 5 hari dalam setahun itu yang memang kada boleh di situ berpuasa. 5 hari itu disepakati, yaitu hari 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik. Itu bakal. Ada yang ini di dalam mazhab Syafi'i yang dah. Jadi tidak tercapai kesepakatan di kalangan ulama terkait yang 15 hari terakhir bulan Ramadan. Sya'ban. Baik. Ketika kita berbicara puasa tadi, puasa yang kita katakan sunnah itu pada jamaah dalam beberapa kasus, dia bisa juga menjadi tidak sunnah bagi sebagian golongan. Jika puasa itu sunnah, dia bisa tidak menjadi sunnah bagi sementara orang. Contohnya adalah puasa hari Arafah, dan itu termasuk puasa sunnah terafdal. Termasuk puasa sunnah yang terafdal itu adalah puasa hari Arafah. Tanggal berapa tuh? 9 Dzulhijjah. Tapi bagi orang yang sedang berada di Arafah dan wukuf, maka dia tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena dia sedang melakukan perbuatan yang lebih penting daripada puasa. Karena inya sekarang sedang berada dalam inti haji. Intinya haji itu adalah wukuf. Jika inya berpuasa di hari wukuf, ini ditakutkan akan melemahkan inya. Inya berpuasa dan kemudian lemes di hari wukuf. Inya tidak berpuasa kemudian segar di waktu wukuf, inya kalau dosa puasa. Puasa tidak dianjurkan baginya saat itu. Karena inya berada dalam satu amalan yang jauh lebih besar dari sekedar puasa sunnah. Inti haji kan main-main. Yang dikatakan al-hajju Arafah. Intinya haji itu adalah berwukuf di padang Arafah. Kita jadi mulai bahas puasa ini karena akan masuk ke Ramadan. Karena bila sudah Ramadan kita bahas puasa, ya sudah lewat Ramadan itu, ya sudah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hari kiamat kena Allah Ta'ala akan berbicara, akan mengkhitab kepada orang yang bahari puasa, ayo makan minum sepuasnya. Makan minum sepuasnya dengan nyaman, dengan tenang, sebagai balasan
atas apa yang kamu kerjakan dulu fil ayyamil khaliyah. Ayyamul khaliyah itu ujar mufassirin adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum. Ketika di dunia ingin menahan diri untuk tidak makan, tidak minum karena mencari ridha Allah, maka Allah katakan kepadanya di dalam surga, makan dan minum sepuasmu. Dan tidak ada pemantang. Satu, makanannya nyaman. Dua, kada ada pemantang. Kada terbayang sila kayak apa surga ini, wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah makan itu kenyang dan kenyangnya berapa lama bertahan lalu hendak makan lagi, dan Allah a'lam. Karena pada dasarnya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan dia tidak terlintas di hati manusia. Ada yang betakun mun kayak itu jar surga Nabi Adam itu kayak apa bahari waktu diciptakan. Para mufassirin itu berbeda pendapat tentang apa maksud surga yang Nabi Adam tinggal di dalam. Ulama berbeda pendapat tentang surga itu. Ada yang mengatakan surga itu sebenarnya di dunia dari awal. Ada yang mengatakan surga itu memang di langit, tetapi dia bukan surga yang akan dimasuki, tetapi surga yang berbeda. Ada pendapat seperti itu. Bagaimana hakikat wallahu alam? Yang penting kita beriman Allah pernah menciptakan Adam dan Allah mengeluarkan Adam dari tempat itu, kita beriman. Tapi rinciannya bagaimana wallahu alam. Karena surga itu orang yang pertama kali diizinkan memasukinya adalah Nabi Muhammad. Terjadi khilaf lah tentang surga itu. Apalagi dalam kisah apakah bujur Nabi Anu ada di surga, Nabi itu tuh khilaf, dengan seperti itu khilaf kuat di kalangan ulama. Lalu kemudian di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Semua kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Jadi semua kebaikan yang dilakukan itu dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Terkecuali puasa, ujar Tuhan. Jadi ujar Allah, semua kebaikan yang dilakukan manusia itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Fahuwali, puasa itu ujar Allah dilakukan untukku dan aku yang akan membalas. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatan, orang berpuasa itu akan gembira 2 kali. Yang pertama adalah gembira idza aftara farih, apabila ia berbuka ia gembira, wa idza laqiyallahu fariha bi shaumihi, dan apabila kelak ia bertemu Allah maka ia akan gembira dengan puasanya. Berbuka gembira, lihat. Coba biar lihat. Kayak apa kekanakan nang inya tuh menahani puasa seharian. Lalu tiba-tiba ketika inya berbuka, di hadapannya tuh banyak hidangan-hidangan. Inya kehimungan menghadapi hidangan itu. Bagaimana rasa gembira itu? Akan ada kegembiraan yang lebih besar dari itu, yaitu manakala manusia itu karena berhadapan dengan Tuhan di hari kiamat, ia akan melihat apa yang inya dapat dari puasanya dan ia akan gembira saat itu. Nah ini maka kadang kau dibayangkan kayak apalah. Namun nang buka puasa tadi kita masih kau bayangkan karena kita melihat, kita jurang menukar, kita mau olah, kita jurang senang melihat makanan-makanan yang tersaji tadi. Tapi nang di hadapan Tuhan wallahu a'lam. Tapi nya pasti akan gembira dengan hasil daripada puasanya itu. Ini mengorbankan diri bepanas, belapar. Yang penting jangan dirusak dengan
perkara-perkara yang merusak, sepertinya berbohong, sepertinya menggibah, apalagi sepertinya melihat hal-hal yang diharamkan, perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Nah makanya ujar ulama dari bulan harusnya dari bulan Rajab tadi kita sudah mulai berlatih sampai Sya'ban nih lah paling nggak ada berlatih untuk memperbaiki sikap sehingga Ramadan itu kada takajudnya. Dan keutamaan puasa dari sudut pandang kesehatan itu kan usah kita bahas lagi lah, itu bahkan kesehatan modern pun sangat mengamini itu tentang puasa itu. Sangat menyehatkan, sangat menyehatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, asyamu junnatun wa hisnun nahsunun minan nar. Surga itu adalah benteng yang sangat kokoh yang akan melindungi orang dari api neraka. Nah, jadi oleh karena itu kami sampaikan kepada ibu-ibu terutama pian karena potensi untuk tidak puasa itu lebih besar ibu-ibu. Kalau lelakian ini memagat puasa kecuali garing haid kada, beranak kada, menyusui kada, amun bebinian menyusui iya, beranak iya, haid iya, belum lagi garing. Maka apabila ibu punya utang puasa baik haid, dan haid pasti kan, selama inya normal aja harusnya kan tiap bulan inya haid sudah. Kalau ibu punya utang 7 hari, ibu bayar aja segera. Kalau bisa itu, kalau perlu tanggal 2 puasa sudah. Kalau tanggal 1 kan kada boleh puasa kita. Karena ini hari raya. Tanggal 2 ibu puasa sudah, tanggal 2 ibu 3, 4, 5, 6. Nah makanya ibu, kalau kita berpuasa 6 hari bulan Syawal, itu ujar para fuqaha, boleh kita di situ berniat untuk melaksanakan qadha. Jadi tidak hanya puasa sunnah itu, kita mengqadha sekalian niat berpuasa 6 hari bulan Syawal. Qadha. Dan biasalah di beberapa tempat seperti di Timur Tengah itu tanggal 2 itu orang memang kebanyakannya berpuasa. Cuma di wadah kita karena momen gembira itu tidak sehari, maka kita kada biasa juga kalau di sini lah Allah alam. Cuma kalau di Jawa mungkin di sebagian tempat di Jawa itu hari kedua tuh puasa sudah bukannya. Jadi makanya ada istilahnya tuh hari raya ketupat. Hari raya ketupat itu kan kisahnya hari raya bagi orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya ada hari raya ketupatnya. Adanya berpuasa. Seorang kada puasa 6 hari berhimat hari raya ketupat. Hari raya ketupat itu hari raya bagi orang yang berhasil menyelesaikan puasa 6. Memang di Timur Tengah begitu. Ramainya itu di hari raya ketupatnya itu kena. Di situ nangnya rame bapak makan. Hari raya Idul Fitri itu biasanya digunakan untuk berkunjung kepada ulama-ulama sepuh. Begitu tuntung sembahyang Id, udah tuh berkunjung kepada ulama-ulama sepuh. Biasanya begitu. Lalu mereka kembali ke rumah masing-masing, makan bersama keluarga masing-masing. Esoknya kena puasa sudah mereka. Nah tanggal 8 itu baru kena nang bau undangan. Di wadah ini kena makanan pagi, membaca maulid mereka pagi, undang orang sekampungan.
Kena habis bayang duhur membaca maulid di anu, undang orang sekampungan makanan belang di situ. Kena malam baca maulid wadah anu, habis isya makanan di situ. Dah berapa hari itu berjalan. Tapi biasanya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu sunyi. Nah jadi ibu-ibu ulun ulangi, kalau pian ada utang puasa baik karena ibu sakit atau karena ibu haid, maka bayar utang itu segera dan jangan sampai utang itu melewati tahun ibu-ibu. Jangan utang itu melanggar tahun. Paham lah pian maksud ulun melanggar tahun ini? Pian puasa tahun 2024 dan pian kada puasa di situ selama 10 hari. Ternyata harusnya pian puasa sudah di Syawal, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, sampai puasa 2025 atau 1446 ini harusnya puasa. Ramadan masuk, pian harus sudah bayar, pian kada bayar-bayar. Kan kada bayar-bayar. Berarti kan pian ini tembus ke 1 tahun. Telanggar Ramadan lagi. Nah ibu, kalau ibu punya utang puasa 10 hari dan terlewat tahun, nah bila sudah masuk Ramadan mungkin lagi puasa. Ya kada mungkin lagi. Karena kita punya kewajiban baru. Ramadan baru yang kita bayar, kita lakukan. Berarti setelah ini baru kita membayar yang lalu itu. Tapi bila sudah terlewat tahun seperti itu ibu, maka puasa ibu tetap memang cuma 10 hari dan tidak bertambah. Tapi ibu kena denda untuk membayar fidyah 1 mud per hari. Dari utang ibu tadi. Berarti kalau ibu punya utang puasa 10 hari, berarti ketika terlewat 1 tahun, ibu wajib membayar per 1 harinya itu 1 berapa? 1 mud. Kalau 10 hari berarti 10 mud. Mud itu ada di dalam turun, lihat mud. Mud itu inya ukuran volume lah. Beras yang memenuhi wadah itu namanya 1 mud. Ya katakanlah kalau dikonversi itu menjadi sekitar 7 on. Katakanlah 7 on. Sebenarnya sih 6,7. 6,7. Kalau 7 kali 4 berapa Ustaz tadi? 28 ya. Kalau 6,7 berarti kan ada 3 on dapat sekitar berapa kalau 6 kali 7? 6 kali 4 24. Tambah 7 on kali 4 tambah koma 7-nya tadi. 7 kali 4 berapa tadi? 28 berarti 2 kilo 8 on. Tadi berapa? 24. Yalah. Berarti sekitar 26,8 on. Anggap 2,7. Nah makanya lah kalau kita lihat Majelis Ulama itu ketika mengeluarkan fatwa di tahun 2022. Mereka menyuruh mengeluarkan zakat itu adalah 2,7 sampai 3 kilo. Zakat fitrah itu 2,7 kilo sampai 3 kilo. 2,7 sampai 3. Kalau Balikpapan di zaman almarhum Guru Syarwani masih hidup, itu cuma memberi 1 opsi aja. Zakat fitrah per kepala 3 kilo udah tetap batang begitu aja. Memang 3 kilo itu lebih bang. Cuma dibulatkan misalnya jadi 3 kilo lah mereka. 2,5 kilo bolehlah boleh aja. Dan ulun memang pernah mencoba beberapa jenis mut yang memang inya 2,4 lebih. Mencapai 2,5. Cuma semakin pian baapik. Jadi sah-sah aja melakukan zakat 2,5 itu. Bagus lagi kalau pian 2,7. Makanya paling nyaman ya bawa wadahnya langsung sudah. Kada salah lagi dengan berkilo-kiloan. Pian pilih hendak pian mengeluarkan dengan sok kah dengan mut kah. Karena kalau pian kada pernah melihat sok mut, karena satu-satu ulun bawakan mana yang namanya 1 sok, mana yang namanya setengah sok, mana yang namanya 1 mut. Kita kembali, anggap aja, bulatkan aja 1 mut itu 7 on.
Berarti kalau ibu itu tadi puasa 10 hari utangnya, dan lewat Ramadan setahunan, ini belum bayar juga, maka yang 10 hari itu tetap ditagih, ditambah lagi dengan ibu wajib mengeluarkan per harinya itu sekitar 7 on. Berarti kalau ibu punya tanggungan 10 hari, berarti ibu wajib mengeluarkan beras 7 kilo. Itu dia. Makanan pokok 7 kilo. Paham ibu-ibu kira-kira lah? Satu hal lagi sebelum kita tutup. Kalau kita katakan haid atau sakit, dia sama. Nah. Beda dengan kalau sholat bebinian ketika haid, dia tidak wajib untuk mengkodok sholatnya kan. Tapi kalau puasa, ibu wajib mengkodok puasa. Nah yang kedua adalah ketika ibu-ibu ini tidak puasa karena ba'anakan halus. Ba'anakan halus dalam arti anak ini masih menyusu. Dan apabila ibu tidak puasa, sudah kita buktikan anak ini nangis, entah air susu itu apa terasa masam kah? Cuma di mana tahu pada masam? Anak kan kada tahu karena aja tahu masam kada masam. Nah jadi kalau dengan kita berpuasa anak itu rewel, entah kitnya sakit perut atau apa, air susunya dianggap maaf misalnya kada terlalu direkom oleh dokter justru menyuruhnya untuk kada berpuasa aja selamanya menyusui, ya sudah. Berarti kan sebenarnya kalau kita tanya ibu mampukah puasa, mampu aja. Cuma kan pertimbangan kita ini si bayi atau ibu hamil. Lalu ibu ditanya, ibu mampu lah puasa? Mampu. Kuat lah kuat. Cuma bila aku nih kada puasa, aku rasa bayi ini bergerak dengan kencang dengan normal. Tapi bila aku berpuasa, aku tahan. Tapi rasanya parut ini kada ada lagi yang nendang. Modelnya tuh kayak lemah gerakan bayi. Lalu terjadi kekhawatiran, kalau aku puasa, kalau bayiku begini-begini. Nah lalu dia putuskan untuk tidak puasa. Berarti dia tidak berpuasa karena takut terjadi sesuatu pada si bayi. Dalam kasus ini ibu-ibu tolong perhatikan, ini rumus. Jika ibu khawatir bayinya kenapa, lalu ibu tidak puasa sebulanan selama 30 hari. Lalu anak itu lahir kemudian, lalu ibu ingin bayar puasa. Maka satu, bayarlah selama 30 hari sesuai hari yang ibu tidak puasa. Dua, ibu perlu menambah dengan yang 30 hari itu per satu harinya juga 1 mud dari makanan pokok. 1 mud. Jadi fidyah plus kodok. Jika sebabnya adalah karena takut terjadi sesuatu pada bayi atau janin. Tapi bila ibu hamil, ibu ditanya, bu kenapa pian kada puasa? Aku jarsidin bila puasa aku kada tahan. Kalau pina aku siup. Nah berarti kan kekhawatiran itu pada diri sendiri. Memang kitanya yang kada mampu. Bilanya puasa aku berkunang-kunang mata rasa pingsan jadi. Bila aku puasa aku lemah rasanya. Berarti itu sebabnya memang diri sendiri. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kuat puasa. Cuma pertimbangannya adalah si janin atau si anak. Nah sekarang ibu memang tidak kuat puasa. Bukan karena janin. Bukan karena anak. Memang ibunya yang tidak mampu. Jika ketidakmampuan itu karena diri sendiri, maka ibu hanya wajib mengkodok, tidak ada fidyah yang perlu dibayar. Jadi bila ditanya, kalau orang hamil kada puasa kayak apa jar? Kita lihat dulu. Yang menjadikan kada puasa itu karena ketidakmampuan dirinya kah? Atau karena kekhawatiran pada bayi dan anaknya kah? Bila itu terkait dirinya sendiri, ini hanya perlu mengkodok. Tapi bila kekhawatiran itu terjadi pada anak atau janin, maka dia wajib kodok plus fidyah. Jelas ibu-ibu kira-kira? Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Allah dengan rahmat-Nya yang luas seperti Allah kumpulkan dan dikumpulkan dalam surga Allah ala hadihin wa ala kulli maradul hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi.
اللهم استر عيوبنا وعلمنا ان التي بركة علوم اللهم جل جلاله جعل ورحمة فرقنا من بعد تركنا وسوء تجعل فينا ولا منا ولا ما نشكينا ولا محروم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم